Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan kita struktur aljabar. Materi kita hari ini adalah fungsi pemetaan. Dengan saya Wahyuni MPD. Oke, materi kita hasil kali silang. Definisi. Jika himpunan A dan himpunan B adalah dua buah himpunan, maka semua pasangan terurut X dan Y sedemikian sehingga X anggota A dan Y anggota B didefinisikan sebagai hasil kali silang dengan notasi sebagai berikut. A cross B, di mana A dan B adalah dua buah pasangan terurut X, Y, sedemikian sehingga X anggota A dan Y anggota B. Contoh, jika diketahui himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan B terdiri dari 4, 5, maka A cross B hasilnya adalah 1, 4, 1, 5, dua, 4, kemudian 2, 5, dan 3, 4, 3, 5. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu relasi. Relasi F dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Himpunan X, di mana X dan Y adalah pasangan terurut yang merupakan anggota dari F, dikatakan domain dari F. Dan himpunan Y, di mana pasangan terurut X, Y merupakan anggota himpunan dari F, dikatakan sebagai rank dari F. Contoh, diketahui himpunan A 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. F suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan definisi X faktor dari Y. Maka X, ingat ya, yang kita tandain di sini adalah F itu faktor dari si Y. Maka didapatkan bahwa faktor dari 2 adalah 2, kemudian 4, kemudian 6. Nah, faktor dari 3 itu 3, 6, selesai, habis ya. Kemudian faktor dari 4, faktor dari 5 adalah 5. Nah, ini dikatakan sebagai relasi. Pemetaan. Definisi suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana A dan B bukan merupakan himpunan kosong, adalah suatu aturan atau cara yang dapat dipakai untuk mengaitkan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Pemetaan beta dari himpunan A ke himpunan B dilambangkan pemetaan beta dari himpunan A ke himpunan B. Jadi beta titik 2 A ke B. Secara matematis ditulis dengan untuk setiap X anggota dari A ada atau terdapat Y tunggal anggota dari B sehingga Y sama dengan beta X. Himpunan A dinamakan domain atau daerah asal dari beta. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Fx sama dengan 2x. Jadi di sini x dipetakan ke
Y. X-nya anggotanya bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah kalau kita substitusikan di sini 1 ini kemari, maka akan menghasilkan 2, 4, 6, dan 8. Maka 1 petakan kedua, berikutnya 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8. Nah, 1, 2, 3, dan 4 dikatakan daerah asal atau domain. 2, 4, 6, 8 namanya daerah kawan yang disebut kodomain. Dan 2, 4, 6 juga dikatakan sebagai daerah hasil atau range. Sekarang kita akan lihat pemetaan fungsi injektif. Suatu pemetaan beta yang memetakan himpunan S ke himpunan T dikatakan injektif atau satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota dari beta S dipetakan ke beta Y merupakan himpunan tunggal. Untuk setiap X, Y anggota himpunan semesta dengan X tidak sama dengan Y, maka beta X juga tidak sama dengan Y. Atau beta X itu sama dengan beta Y, maka X sama dengan Y. Nah, kita akan lihat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, jika kita katakan himpunan X terdiri dari A, B, dan C, dan himpunan Y itu terdiri dari 1, 2, 3, yang memetakan si A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, dan C dipetakan ke 3. Ini merupakan fungsi injektif. Kenapa ini fungsi injektif? Karena setiap beta X itu sama dengan beta Y, atau setiap X itu sama dengan Y. Jadi A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Atau dengan kata lain, tidak ada percabangan pada X yang menyebabkan X itu memiliki dua nilai yang sama dengan Y. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya contoh fungsi yang bukan fungsi injektif. Nah, jadi jika X diketahui, di sini X-nya itu A, B, C, dan Y itu fungsinya 1, 2, 3. Nah, A dipetakan ke 1, B juga dipetakan ke 1, C dipetakan ke 2. Nah, ini bukan merupakan fungsi dari fungsi injektif. Kenapa? Di sini jika kita buat F A itu sama dengan 1, sedangkan FB itu juga sama dengan 1, tetapi FA itu tidak sama dengan FA sama FB itu tidak sama, tetapi hasilnya sama. FA hasilnya 1 dan FB juga hasilnya 1, sehingga syarat untuk ini tidak terpenuhi, maka ini bukan merupakan fungsi injektif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ini. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif. Yang pertama, untuk fx sama dengan x kuadrat, di mana x merupakan anggota bilangan real. Yang kedua, fx sama dengan 2x tambah 3x anggota bilangan real. Nah, yang pertama ini bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa? Yuk kita lihat cara membuktikannya. Fx sama, kita andaikan fx itu x1 sama dengan fx2. Maka x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Di sini
kita bisa membentuknya menjadi X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan 0, kemudian kita faktorkan. Nah, didapatlah hasilnya X1 sama dengan X2 dan X1 sama dengan negatif X2. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa X1 tidak sama dengan X2. Nah, maka pengandaian ini menjadi salah, sehingga ini bukan merupakan fungsi injektif. Nah, untuk fungsi yang kedua, ini merupakan fungsi injektif. Kenapa? Nah, untuk membuktikannya, mengapa? Nanti coba sendiri ya di rumah sebagai latihan. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi surjektif. Definisi. Sebuah pemetaan beta yang memetakan himpunan S ke himpunan T dikatakan surjektif jika dan hanya jika beta S sama dengan T, atau dengan kata lain, untuk setiap T anggota dari T, ada S anggota dari S sehingga beta S sama dengan T. Atau untuk setiap T anggota dari T, maka beta T sama dengan himpunan tak kosong. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ada diketahui himpunan A, ini himpunan A yang beranggotakan A, B, C. Nah, ini himpunan B yang terdiri dari 1, 2, dan 3. A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 2. Apakah ini fungsi subjektif? Jawabannya tidak. Ini bukan fungsi subjektif. Kenapa? Karena terdapat 3, di sini ada 3 yang anggota dari B, sedemikian sehingga untuk setiap A anggota dari A itu ada FA tidak sama dengan 3. Jadi ada anggota dari B yang tidak memiliki pasangan di A. Nah, sehingga ini bukan dikatakan sebagai fungsi subjektif. Nah, yang mana fungsi subjektif? Nah, kita lihat fungsi berikut ini. Diketahui fungsi A terdiri dari A, B, C. Fungsi B terdiri dari 1, 2, dan 2. Fungsi A dipetakan ke 1, fungsi B dipetakan ke 1, fungsi C dipetakan ke 2. Nah, kita lihat ini merupakan fungsi subjektif. Kenapa? Karena untuk setiap B, anggota dari B, ada A, anggota dari A, sehingga FA itu sama dengan B. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Definisi suatu pemetaan yang subjektif dan injektif dinamakan pemetaan bijektif. Jadi pemetaan bijektif ini harus memenuhi 2 syarat. Dia harus subjektif dan dia harus injektif. Nah, kita lihat contohnya. Himpunan A dikasih tahu di sini terdiri dari P, Q, R, S, T, dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4. P dipetakan ke 2, Q dipetakan ke 3, R dipetakan ke 1, T dipetakan ke S dipetakan ke 4, dan T juga dipetakan ke 4. Apakah ini bijektif? Kita cek. Ini bukan bijektif. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat surjektifnya. Karena ada 5 anggota dari si B, sehingga tidak seluruh anggota A memiliki peta di
B. Jadi ada A itu yang tidak sama dengan 5. Nah, kita lihat fungsi yang kedua. Dikasih tahu fungsinya terdiri dari fungsi A terdiri dari P, Q, R, S, T, dan fungsi B terdiri dari 1, 2, dan 3. P dipetakan ke 1, Q dipetakan ke 2, R dipetakan ke 2, S dipetakan ke 3, T dipetakan ke 3. Nah, apakah fungsi ini surjektif? Ya, fungsi ini surjektif karena seluruh A anggota dari A memiliki petanya di B, memiliki petanya di B. Nah, tetapi ini tidak injektif. Jadi, ini tidak injektif. Sehingga ini juga bukan merupakan fungsi bijektif. Nah, yang mana fungsi bijektif? Kita lihat berikutnya. Nah, fungsi A terdiri dari A, P, Q, R, S, T. Fungsi B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi P dipetakan ke 1, Q dipetakan ke 2, R dipetakan ke 4, S dipetakan ke 3, dan T dipetakan ke 5. Ini dikatakan fungsi surjektif karena seluruh B anggota dari B ada A anggota dari A, sehingga fungsi A sama dengan B. Dan ini juga injektif karena untuk setiap beta A sama dengan beta B, sehingga A itu sama dengan B. Sekarang kita lihat tentang fungsi ekivalen. Definisi dua buah pemetaan beta yang memetakan himpunan A ke himpunan B dan pemetaan gamma yang memetakan C ke himpunan D dikatakan sama, ditulis dengan beta sama dengan gamma jika dan hanya jika yang pertama itu himpunan A itu sama dengan himpunan C, yang kedua himpunan B sama dengan himpunan D, yang ketiga beta X sama dengan gamma X untuk setiap X anggota dari A. Fungsi komposisi. Definisi: jika diketahui pemetaan beta yang memetakan S ke himpunan T dan gamma yang memetakan T ke himpunan U, maka komposisi dari beta dan gamma disebut produk. Adalah pemetaan alfa, kita beri nama di sini alfa, sama dengan gamma bundaran beta merupakan sebuah pemetaan S ke U yang didefinisikan sebagai alfa X sama dengan gamma bundaran beta X sama dengan gamma beta X untuk setiap X anggota dari S ditulis sebagai alfa sama dengan gamma bundaran beta. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Bangun sebuah pemetaan beta yang memetakan bilangan asli ke bilangan asli dan gamma yang memetakan bilangan asli ke himpunan bilangan asli dengan beta X sama dengan 3X tambah 1 dan gamma X itu sama dengan X dikurang 3, maka pertanyaannya beta bundaran gamma sama dengan X sama dengan beta gamma X, atau kita tuliskan beta gamma tadi, gamma X kita gantikan menjadi, kita substitusikan menjadi X dikurang 3. Nah, jadi untuk setiap nilai X yang ada pada si beta tadi diganti menjadi, ini diganti menjadi ini 3 X dikurang 3. Jadi hasilnya seperti ini, 3
X kurang 3 ditambah 1. Nah, ini lakukan 3 kali X, kemudian 3 dikurang X, maka didapatkanlah hasilnya 3X dikurang 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemetaan identitas. Definisi, himpunan S dan T masing-masing himpunan tak hampa. Pemetaan I yang memetakan S ke himpunan T dikatakan pemetaan identitas jika dan hanya jika berlaku IS sama dengan S untuk setiap S anggota dari S. Berikutnya kita akan lihat pemetaan inverse. Definisi. Diketahui himpunan S dan himpunan T masing-masing himpunan tak hampa atau kosong. Bangun pemetaan row yang memetakan himpunan S ke himpunan T. Jadi pemetaan gamma yang memetakan T ke S dikatakan inverse dari si row ini jika dan hanya jika row bundaran gamma X sama dengan gamma bundaran row X sama dengan IX untuk setiap X anggota dari S. Oke, berikutnya ada tugas yang dapat dikerjakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.